dari rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan membuat sebuah bakso sehat. Bahan-bahannya mudah ditemukan sama teman-teman di rumah. Di sini saya akan membuat bakso ayam, otomatis bahan utamanya juga saya akan gunakan daging ayam. Kalau teman-teman di rumah mau bikin bakso sapi, gunakan juga bahan utamanya daging sapi, ataupun kalau mau bikin bakso ikan, gunakan juga bahan utamanya daging ikan, teman-teman ya. Nah, di sini saya udah siapkan kurang lebih 1/4 daging ayam. Sudah terlalu banyak tuk senang yang udah dipilih dan dicincang ataupun diiris-iris seperti ini. Ini saya kurang lebih, ini takarannya 2 on. Walaupun teman-teman boleh gunakan lebih dari banyak juga gak apa-apa, setengah kilo ataupun 1 kilo juga boleh. Langsung masukkan aja ke tempat ataupun ke alat ini. Nama alatnya ini kayak kucuper ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dengan alatnya, nanti tinggal hubungi aja nomor WA saya, nanti ada di description ya. Bahan-bahannya juga ataupun bumbu-bumbunya di sini mudah ditemukan di dapur teman-teman. Yang pertama ini di sini ada garam. tapi kita harus Pasti di dapur teman-teman juga ada yang namanya garam ya. Pasti ada yang namanya garam. Nah, di sini juga tepungnya saya akan gunakan tepung sagu karena sama tepung maizena ya, ataupun tepung aci kaung kata bahasa Sundanya, sama aci sampo yang udah dicampur. Takarannya kalau buat stok, teman-teman boleh gunakan setengah kilo aci kaung dicampur lagi sama aci sampo ya, 1/4 aci kaung, 1/4 aci sampo, setengah kilo aci kaung teman-teman. Oke, tadi biar seimbang di sini setengah ataupun 5 sendok daging ayam yang udah dimasukkan. Kita masukkan biar lebih enak, cukup 3 sendok aja tepung terigu yang udah dicampur tadi ya teman-teman. Teman-teman kalau mau buat jualan boleh menambahkan 5 sendok ataupun 10 sendok tepung yang udah dicampur tersebut. Di sini biar aroma baksonya lebih sedap, pasti di dapur teman-teman juga masih ada yang namanya merica. Boleh tapi kita harus gunakan merica bubuk ya teman-teman. Nah, langsung aja masukin merica bubuknya. Di sini ada penyedap rasa ya teman-teman. Pasti tahu penyedap rasa, jangan sebut merek ya teman-teman. Boleh gunakan rasa ayam ataupun rasa sapi ya, secukupnya saja teman-teman ya. Nah, jadi langsung aja seperti ini. Di sini ternyata teman-teman, rahasia sedapnya aroma bakso itu dihasilkan dari bawang putih ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan bawang putih mentah, tapi di sini saya menggunakan bawang putihnya bawang putih goreng. Biar apa teman-teman? Biar ini ketika kebanyakan kan nantinya nggak akan timbul ataupun bau yang sangat tajam dari bawang putih. Ketika kebanyakan malah akan semakin harum ya teman-teman. Jadi kurang lebih kita masukkan 1 sendok di sini, 1 sendok bawang putih ya. Nah, di sini saya akan menambahkan sayuran, yaitu daun sop masih panjang karena ya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan daun seledri sama daun bawang yang udah diiris. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama ini untuk mengurangi bau amis dari si daging teman-teman ya. Dan yang keduanya ini untuk penetralisir zat MSG ataupun monoksidium glutama yang ada dari penyedap rasa tersebut ya. Kita masukin kurang lebih 1 sendok juga teman-teman seperti ini. Nah, biasanya teman-teman kalau orang lain untuk pengembang bakso itu biasanya menggunakan yang namanya baking powder, soda kue ataupun es batu. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan ketiga bahan tersebut. Ketiga bahan tersebut saya ganti dengan 1 butir telur ya teman-teman. Jadi ini pengembangnya saya gunakan 1 butir telur. Karena apa? Di sini temanya kita bikin bakso sehat ya teman-teman. Karena ini bakso ini biar kaya dengan protein. Selain protein dari daging ayam, ditambah lagi protein dari sebutir telur ini teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masukin telurnya
ke dalam adonannya seperti ini. Nah, jadi adonannya ini udah siap giling teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sama teman-teman, ini udah siap giling ya. Tidak harus lagi menggunakan yang namanya air teman-teman. Kalau ini kurang, merasa terigunya kurang, boleh tambahkan 1 sendok lagi ya teman-teman. Teman-teman boleh menambahkan 3 sendok, 4 sendok ataupun 5 sendok tepung yang udah dicampur tadi ya. Oke teman-teman, ini udah siap giling. Kita tutup aja seperti ini. Di sini kelebihannya tidak menggunakan yang namanya air ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita cuk teman, kita cuk mesinnya ke listrik, langsung kita pasangin mesinnya. Nah, dan kelebihannya alat ini teman-teman, kalau biasanya blender biasa itu mesinnya di bawah seperti ini posisi mesinnya ada di bagian atas ya teman-teman. Nah, ternyata ketika mesin di bagian bawah itu ininya itu karet ya teman-teman. Ketika karetnya udah tipis, itu air es ataupun air jus itu merembas kena mesin, cepat koslet, cepat ngebul ya. Nah, kita balik di sini, mesinnya di bagian atas. Keunggulan pertama dari mesin di atas, yang pertama ini lebih awet, terhindar dari yang namanya air jus, air bumbu, dan air rempah ya teman-teman. Nah, di sini gilingnya tidak harus menunggu waktu yang sangat lama teman-teman. Langsung aja pasang ininya, mesinnya langsung kita tekan. Di sini cuma hitungan detik ya. Kita hitung bareng-bareng sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya kira udah cukup teman-teman. Nah, kelebihannya alat ini bisa menggiling adonan bakso tanpa harus lagi menggunakan yang namanya air. Ini hasilnya teman-teman ya. Ini bisa dipraktekkan sama teman-teman di rumah. Nah, biasanya teman-teman kalau blender biasa saya jamin ini gak bakalan berputar ya untuk menggiling adonan bakso seperti ini. Dan praktisnya di alat ini teman-teman, sehabis giling seperti ini, teman-teman bisa membongkar mata pisaunya seperti ini, sehingga teman-teman di rumah tidak kerepotan mengambil apa yang teman-teman udah giling ya. Jadi langsung aja seperti ini, kita aduk seperti ini teman-teman ya. Nah, kita bikin adonan bakso sehat kaya dengan protein. Karena ketika kita jajan di luar belum tahu ya teman-teman bahan-bahannya. Nah, kalau teman-teman bikin di rumah ini bisa lebih sehat lagi ya, terhindar dari pengawet ataupun zat-zat lainnya. Oke teman-teman, di sini cara membuat bakso pasti teman-teman lebih tahu. Yang pertama boleh menggunakan yang namanya tangan, ataupun yang kedua boleh juga si adonannya dimasukin ke dalam plastik lalu diambil seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berbagi cara membuat bakso yang sehat dan praktis seperti ini menggunakan 2 mata sendok ya teman-teman. Langsung ambil seperti ini, tinggal digoyang seperti ini. Nah, ini baksonya tetap bulat teman-teman, tangan kita tetap bersih ya. Sebelum itu kita siapin dulu kuahnya teman-teman, biar nanti baksonya kita bisa nikmati secara langsung ya. Nah, bahan-bahannya ataupun bumbu-bumbunya ini mudah ditemukan sama sekali sama teman-teman di dapur teman-teman juga pasti banyak. Yang pertama di sini ada garam, masukin garam lagi ya teman-teman. Nah, di sini juga kita masukin lagi bawang putih goreng. Nah, jadi bawang putih goreng biar aroma kuahnya terciumnya wangi ya. Nah, jadi di sini juga biar lebih sedap lagi masukin lagi merica bubuknya teman-teman. Nah, jadi kalau tadi di adonan gak dikasih bawang merah goreng, di kuah kita kasih bawang merah goreng. Biar apa? Biar lebih wangi lagi teman-teman ya. Nah, untuk penyedap rasanya walaupun nambah wangi lagi, kita masukin yang tadi daun sup teman-teman. Masukin semuanya ya. Nah, untuk rahasia kuah bakso yang lebih enak teman-teman, ternyata ada rahasianya, yaitu bagaimana dengan cara menggoyangnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman lebih tahu ya rahasia enaknya kuah bakso itu, yaitu kita goyangkan seperti ini. Karena ketika tidak digoyangkan, ini gak bakalan tercampur ataupun penyedap rasanya mengendap ya. Oke teman-teman, langsung aja kita buatin ataupun kita bentukin baksonya seperti ini. Nah, jadi tinggal seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini terlalu agak lembek, teman-teman boleh tambahkan terigunya ya. Karena ini terigunya sedikit, karena apa? Biar lebih enak lagi teman-teman.
Nah, jadi masukin lagi seperti ini, langsung jeburin ya teman-teman. Nah, tinggal seperti ini aja teman-teman, langsung buat baksonya. Nah, jadi gak harus pakai lama ya teman-teman. Jadi cara membuat bakso itu ternyata ketika kita udah tahu itu mudah sekali. Yang biasanya teman-teman pengen bakso jauh-jauh cari tukang bakso, nanti teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Nah, jadi tinggal seperti ini aja teman-teman. Jadi daging sedikit teman-teman, keluarga teman-teman di rumah bisa makan bakso semuanya ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau memiliki alatnya, nanti tinggal kontak aja nomor saya, nomor WA saya, nanti saya simpan di deskripsi ya. Oke. Ini baksonya teman-teman udah selesai. Nah, walaupun tanpa pengembang, hasilnya luar biasa besar-besar seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi 15 menit teman-teman bisa langsung bikin bakso siap saji. Tinggal siapin semangkuk, wadah, tinggal masukin. Nah, ini baksonya udah dinikmati. Nah, ini kurang lebih udah seperti ini. Ini tutorial bikin bakso sehat ala saya Juhani. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman. Nah, kalau mau tahu info lebih lanjut, nanti tinggal dilihat lagi storynya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.